Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Warakat. Sudah sampai di halaman 14, halaman 13 paling bawah, Al-Af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-af'alu. Hadhihi tarjamatun, bermula ini satu judul. Artinya ini judul baru, Al-af'alu. Membahas tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Fi'lu sahibi syariati, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma ayyakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah aw la yakunu. Bermula perbuatan sahib syariat. Siapa sahib syariat? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu la yakhlu. Itu tidak sunyi ia imma ayyakuna. Adakala bahwa ada ianya perbuatan Nabi itu sabit di atas jalan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dan taat. Jadi kurbah juga taat. Aula yakunu, atau tidak ada ianya perbuatan itu sabit di atas jalan kurbah dan taat. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ati fa in dalla dalilun alal ikhtisasi bihi yuhmalu alal ikhtisas. Nah, maka jika ada ianya perbuatan Nabi itu sabit di atas jalan kurbah dan taat. Nah, niscaya fa in dalla dalilun, jika menunjukkan oleh dalil kepada terkhususnya perbuatan dengannya Nabi, yuhmalu, niscaya ditanggungkan akan adanya perbuatan Nabi alal ikhtisas, di atas khusus. Jadi di sini membahas tentang perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu menjadi dalil atau tidak? Kalau perkataan Nabi, ya pasti menjadi dalil. Ini perkataan Nabi. Sekarang perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu, sahib syariat maksudnya Nabi, perbuatan Nabi itu tidak pernah terlepas ada kala kurbah taat, ada kala bukan taat. Kalau bukan taat berarti mubah. Karena perbuatan Nabi paling rendah itu mubah, nggak ada makruh, apalagi haram. Perbuatan Nabi itu adalah kurbah, artinya ibadah, taat kepada Allah. Ada kala bukan kurbah, bukan ibadah, tapi perbuatan biasa seperti makan, minum, duduk, berdiri. Nah, sekarang fa in kana ala wajhil kurbah. Jika ada ianya perbuatan Nabi itu sabit di atas jalan kurbah dan taat. Ketika Nabi melakukan sesuatu itu ketaatan. Apakah ketaatan itu berlaku juga kepada umatnya atau tidak? Ini yang menjadi pembahasannya. Jika ada ianya perbuatan Nabi di atas jalan kurbah dan taat, Nabi melakukan satu ibadah. Fa in dalla dalilun, maka jika menunjukkan oleh dalil kepada khususnya perbuatan dengannya Nabi, yuhmalu, niscaya ditanggungkan akan dianya perbuatan di atas khusus. Ketika Nabi melakukan sesuatu, dalil menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus kepada Nabi. Berarti kita pahami bahwa perbuatan itu khusus kepada Nabi, tidak berlaku kepada umatnya. Nah, contohnya kaziyadatihi fin nikah ala arba'ini niswatin. Seperti lebihnya Nabi dalam nikah di atas empat perempuan. Nabi menikah, istri Nabi lebih dari 4. Apakah perbuatan Nabi itu boleh dicontoh oleh umatnya? Oh tidak. Karena dalil menunjukkan bahwa nikah lebih dari 4 itu khusus kepada Nabi. Umat Nabi enggak boleh, berdasarkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nah, berarti dalil menunjukkan bahwa ini khusus, berarti khusus Nabi saja yang boleh, umatnya tidak boleh. Wa illam yadulla dalilun la yukhassasu, mestinya la yukhtassu bihi. Ya. Maka jika tidak menunjukkan oleh dalil, niscaya tidak dikhususkan akan dianya perbuatan bihi dengannya Nabi. Ketika Nabi melakukan satu kurbah, satu ketaatan, dalil secara terpisah atau dalil dimanapun tidak ada yang menunjukkan perbuatan itu khusus kepada Nabi. Berarti tidak boleh dikhususkan. Jika tidak menunjukkan oleh dalil kepada khusus, niscaya tidak dikhususkan akan dianya perbuatan dengannya Nabi. Kenapa tidak boleh dikhususkan? Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh adalah bagimu pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Karena Rasulullah teladan berarti apa yang Rasulullah lakukan selama tidak menunjukkan kepada dalil bahwa khusus Nabi yang boleh melakukan, berarti kita semuanya harus ikut apa yang dilakukan oleh Nabi. Cuma masalahnya ketika kita mengikuti Nabi, hukum mengikutinya wajib atau sunnah atau bagaimana? Ini terjadi tafsil lagi. Dan jika tidak menunjukkan oleh dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan khusus perbuatan itu terhadap Nabi, niscaya tidak dikhususkan akan dianya perbuatan dengan Nabi. Kenapa tidak boleh dikhususkan? Karena Allah menyatakan Nabi menjadi contoh teladan. Karena Nabi menjadi contoh, kita harus mengikuti apa yang Nabi lakukan. Cuma masalahnya wajib atau tidak? Fayuhmalu alal wujub inda ba'di ashabina, maka ditanggungkan akan dianya perbuatan di atas wujub di sisi sebahagian sahabat-sahabat kita. Ada sebagian ulama menyatakan wajib melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi selama tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus kepada Nabi. Ya. Maka ditanggungkan akan dianya perbuatan kepada wajib inda ashabina di sisi sebahagian sahabat kita, wajib fi haqqihi wa haqqina, wajib pada hak Nabi dan pada hak kita. Contoh misalkan Nabi bertahajud. Ini misalkan nggak ada dalil. Ketika Nabi melakukan tahajud, sebelum ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa tahajud misalkan sunnah. Ya, Nabi melakukan tahajud. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau tahajud itu khusus kepada Nabi, umpamanya. Jadi ketika itu berarti tahajud pada hak Nabi wajib dan pada umat Nabi juga wajib untuk mengikutinya. Itu kata sebahagian ulama. Kenapa harus dipahami secara wajib? Li'annahul ahwat. Karena itu yang paling meyakinkan. Biar kita terlepas dari khitab. Ya. Karena kalau kita mengikuti seperti yang Nabi lakukan, itu yakin kita akan terlepas dari perintah. Ya. Karena kalau tidak kita lakukan, khawatir nanti wajib. Kita nggak melakukannya. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadab. Sebahagian dari sahabat kita itu Siman yang berkata, ya ditanggungkan akan dianya perbuatan Nabi dalam bentuk qurbah di atas nadab, sunnah. Ada ulama yang bilang itu sunnah hukumnya. Selama nggak ada dalil yang menunjukkan kepada khusus, berarti perbuatan itu sunnah baik untuk Nabi ataupun untuk umat Nabi. Khususnya sahabat Nabi ketika itu. Ya, kalau sekarang mungkin udah ada dalilnya misalkan. Ketika sahabat Nabi melihat Nabi bertahajud. Nabi nggak ngomong apa-apa, Nabi tahajud. Bagaimana hukumnya? Sahabat juga dianjurkan untuk bertahajud. Gitu maksudnya sunnah. Kenapa? Li'annahul mutahaqqaqu ba'dat talab. Karena bahwasanya sunnah itulah yang meyakinkan, yang diyakinkan sesudah talab, sesudah perintah. Artinya begini, derajat perintah itu macam-macam. Ada derajat perintah yang lazim yaitu wajib, ada perintah talab yang talab tidak jazim yaitu sunnah. Jadi diambillah derajat paling minimal dari perintah. Derajat paling minimal dari perintah yaitu sunnah. Karena itu sebahagian ulama memahami bahwa perbuatan itu hukumnya sunnah. Karena itulah yang meyakinkan sesudah perintah. Ya. Karena misalkan wajib, misalkan benar-benar yang Nabi lakukan itu wajib, mestinya Nabi akan membayan langsung. Nah, tetapi ketika Nabi hanya melakukannya sendiri, tidak menganjurkan, tapi sahabat melihatnya, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu dianjurkan. Artinya baik untuk dilakukan. Nah, itu sunnah. Wa minhum man qala yutawaqqafu fi. Sebahagian dari mereka ulama itu Siman yang berkata, ya dihentikan orang padanya perbuatan. Dihentikan, nggak ada hukumnya, nggak menunjukkan kepada wajib, nggak menunjukkan kepada sunnah. Harus dicari dulu dalil yang lain. Ketika dia menunjukkan kepada wajib, wajib dicontoh. Ketika menunjukkan kepada sunnah, berarti sunnah. Kenapa ulama berpendapat tawakuf? Lita'arudil adillah fi dzalik. Karena bertentangannya segala dalil-dalil pada demikian. Karena nggak ada dalil yang menjelaskan secara jelas. Makanya nggak diamalkan dulu, dihentikan dulu. Itu kalau yang Nabi lakukan perbuatan qurbah. Fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wat ta'ah fayuhmalu alal ibahah. Maka jika ada ianya perbuatan Nabi itu sabit di atas jalan yang bukan jalan qurbah dan ta'at. Yang Nabi lakukan bukan ibadah. Ya.
Payuh malu, maka ditanggungkan akan dianya perbuatan Nabi di atas ibahah. Nabi berdiri, duduk, diam, makan bubur, segala macam lah. Pakai pakaian tertentu. Nah, itu semuanya bukan kurbah, bukan bagian ibadah. Berarti bagaimana dipahami perbuatan Nabi itu? Oh, itu dipahami secara ibahah. Berarti itu boleh melakukannya. Nah, boleh melakukannya. Kenapa dipahami kepada kal akli wasyurbi fi haqqihi wa haqqina, seperti makan dan minum pada hak Nabi dan hak kita. Jadi hukumnya makan boleh. Ya. Karena perbuatan Nabi paling rendah itu tingkatannya ibahah. Nabi tidak melakukan hal yang makruh. Walaupun pada hak kita misalkan makruh, bagi Nabi enggak makruh karena Nabi membayan untuk kebolehan. Misalkan Nabi wudhu dua kali. Bagi kita kan makruh sekarang. Bagi Nabi enggak makruh posisinya karena Nabi sedang menjelaskan hukum. Jadi perbuatan Nabi paling ini yaitu ibahah. Wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibi syari'ah ay ka qawlihi. Bermula pengakuan sahib syariah yaitu Nabi. Bermula pengakuan sahib syariah alal qauli atas satu perkataan min ahadin dari seseorang, huwa dianya ikrar itu qaulu sahib syariah. Itu seperti perkataan sahib syariah sendiri, ay ka qaulihi sepertinya. Ikrar itu pengakuan, bukan pengakuan, maksudnya pembiaran. Ketika Nabi membiarkan terhadap perkataan seseorang di hadapan Nabi, itu sama seperti perkataan Nabi. Itu maksudnya. Ikraru, pengakuan Nabi terhadap satu perkataan. Ada seseorang mengatakan sesuatu di depan Nabi. Nabi mengikrarnya, tidak membantahnya, membiarkannya. Itu bisa dianggap seperti perkataan Nabi. Ya, begitu juga wa ikraruhu alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Bermula ikrarnya Nabi, pengakuan Nabi terhadap satu perbuatan dari seseorang, itu sama seperti perbuatannya Nabi. Ketika seseorang melakukan sesuatu di depan Nabi, Nabi enggak protes. Arti enggak protes namanya ikrar, membiarkan. Itu sama seperti Nabi yang melakukannya. Ya. Kenapa perbuatan orang lain di depan Nabi, perkataan orang lain di depan Nabi ketika Nabi tidak membantahnya dianggap seperti perkataan dan perbuatan Nabi? Li'annahu ma'sumun an ayyakira ahadan ala mungkarin. Karena bahwasanya Nabi itu maksum, terjaga an ayyakira daripada bahwa mengakuinya Nabi akan seseorang ala mungkarin atas satu kemungkaran. Karena Nabi orang maksum, nggak mungkin membiarkan orang melakukan keburukan, kejahatan di depan Nabi. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram misalkan, tapi Nabi nggak melarangnya, itu nggak mungkin. Nah, jadi ketika orang melakukan sesuatu di depan Nabi, ketika orang mengatakan sesuatu di depan Nabi, Nabi diam, itu menunjukkan bahwa Nabi menyetujuinya. Karena Nabi tidak boleh diam terhadap perbuatan mungkar atau perkataan mungkar. Kalau memang itu tidak boleh, Nabi langsung melarangnya. Nah, misal zalik, bermula contoh demikian itu iqraruhu. Itu bermula contoh demikian itu iqraruhu, pengakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin akan Abu Bakrin ala qaulihi bi'ita'i salabil qatil liqatilihi. Contoh demikian itu pengakuannya Nabi akan Abu Bakar ala qaulihi terhadap perkataannya Abu Bakar bi'ita'i salbil qatil, dengan memberikan harta si katil orang terbunuh liqatilihi bagi orang yang membunuhnya. Ini contoh perbuatan. Jadi Abu Bakar pernah mengatakan di depan Nabi, jadi orang yang membunuh musuh dalam perang, pakaiannya segala macam boleh diambil untuk orang yang membunuhnya. Memberikan salab harta rampasan perang milik si katil untuk orang yang membunuhnya. Nabi diam. Itu sama seperti Nabi yang mengatakannya, artinya boleh. Pakaian yang ada pada orang yang terbunuh dalam perang diambil oleh orang yang membunuhnya, itu contoh perkataan. Wa iqrarihi Khalid bin Walid ala aqlid dabbi. Dan seperti pengakuannya Nabi akan Khalid ibn Walid ala aqlid dabbi, di atas makan dabu. Jadi Khalid bin Walid pernah memakan dabu di depan Nabi. Nabi diam, enggak protes. Ini menunjukkan bahwa dabu ini boleh dimakan. Seolah-olah Nabi sendiri yang memakan. Walaupun kemudian ada hadis lain menyatakan Nabi enggak suka. Ya.
Muttafaqun alaiha. Bermula keduanya itu disepakati di atas keduanya. Artinya tentang kisah ucapan Abu Bakar dan Khalid bin Walid makan dabu ini muttafaqun alaiha, hadis Bukhari Muslim. Wa ma fa'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukma fu'ila hukmu ma fu'ila fi majlisih. Wa ma fu'ila, dan bermula mama yang diperbuatkan akan dianya pada waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana diperbuat fi ghairi majlisihi, pada bukan majlisnya Nabi, wa alima bihi, dan mengetahuinya Nabi dengan nyama, walam yungkirhu, dan tidak mengingkari Nabi akan nyama, fa hukmuhu, maka bermula hukum nyama itu hukum ma yang diperbuatkan akan dia nyama pada majelisnya Nabi. Bermula ma, sesuatu yang diperbuat akan dianya sesuatu pada waktunya Nabi. Pada waktu Nabi masih hidup, orang melakukan sesuatu. Di mana dia melakukannya? Fi ghairi majlisihi, pada bukan majelis Nabi. Nah, Nabi dalam masjid. Kemudian ada seseorang sahabat melakukan sesuatu di luar masjid, pada bukan majelisnya Nabi. Wa alima bihi, dan mengetahuinya Nabi dengannya sesuatu. Nabi tahu sesuatu yang sedang dilakukan oleh para sahabat. Walam yungkirhu, tidak mengingkari Nabi akannya sesuatu. Nabi tidak protes. Fa hukmuhu, maka hukumnya ma tersebut yang dilakukan itu hukmuma itu hukum perbuatan yang diperbuatkan dia fi majlisihi, pada majelisnya Nabi. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat pada masa hidup Nabi, bukan di depan Nabi. Tapi Nabi tahu kalau sahabat melakukan itu. Itu sama seperti hukum yang Nabi lakukan sendiri. Artinya gimana? Nah, itu menunjukkan seperti perbuatan Nabi itu sendiri. Artinya boleh dilakukan. Contohnya ka'ilmihi bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghaidhihi summa akala lamma ra'al akla khairan lahu. Seperti tahunya Nabi dengan sumpah Abi Bakar. Jadi Abu Bakar pernah bersumpah annahu la ya'kulu ta'am, bahwa sungguhnya Abu Bakar itu tidak mau makan, dia akan makanan fi waqti ghaidhihi, pada ketika marahnya Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah enggak akan makan makanan. Summa akala, kemudian makan dianya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar mengingkari sumpahnya. Kemudian makan dianya Abu Bakar, lamma ra'al akla, manakala melihat dianya Abu Bakar, al akla, akan makan akan lebih baik baginya Abu Bakar. Maf'ul, dua maf'ul bagi akla dan khairan. Nabi mengetahui Abu Bakar bersumpah. Ketika Abu Bakar marah, Abu Bakar bersumpah enggak akan makan makanan. Kemudian Abu Bakar berubah pikiran. Ketika Abu Bakar melihat bahwa makan lebih baik, ketika itu Abu Bakar makan. Nabi mengetahui itu, tapi Nabi tidak protes, tidak mengingkarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mengingkari sumpah pada hal-hal yang terlanjur kita bersumpah, dan mengingkarinya jauh lebih baik. Bersumpah nggak mau makan ikan tongkol, nah, itu lebih baik diingkari. Bayar dendanya, bayar kifarahnya, dan kita mau makan ikan tongkolnya. Kama yu'khadhu min hadisi Muslim fil at'imah, sebagaimana yang diambil akan dia nyama daripada hadis Muslim dalam bab at'imah. Nah. Lamar al-aqla khairan, manakala melihat yang Abu Bakar akan makan yang lebih baik, ay fayustafadu minhu jawadul hansi, maka diambil faedah darinya perbuatan Abu Bakar tadi akan boleh mengingkari sumpah, bal nadbuhu, bahkan sunnah mengingkari sumpah ba'dal halfi, sesudah bersumpah, idza kana khairan, bila ada ayat yang mengingkari itu justru lebih baik. Begini kitab warakat. Nah, jadi kesimpulannya, perbuatan sahib syariat, perbuatan Nabi itu kalau ada dalil menunjukkan khusus kepada Nabi berarti khusus. Kalau nggak ada dalil, nggak ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus kepada Nabi, ada 3 pendapat ulama. Yang satu menyatakan wajib. Kita juga wajib melakukannya, Nabi juga wajib. Ada yang menyatakan sunnah saja, ada yang menyatakan nggak ada hukumnya.
harus dicari dalil dulu. Ya, kalau ada dalil menunjukkan wajib-wajib, kalau dalil menunjukkan sunnah-sunnah, kalau dalil menunjukkan nanti ibahah ya, ibahah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.